Halo anak-anak, gimana kabarnya? Sehat semua? Semoga kalian selalu bersemangat belajar dimanapun kalian berada. Meskipun tidak sekolah, tapi belajar di rumah, semoga kalian tetap semangat. Nah, anak-anakku sekalian yang kelas 6, memang materi pelajaran kalian sudah selesai. Tapi untuk kesempatan ini, Ustazah akan membahas sedikit tentang kemarin materi penugasan akhir di kelas 6. Ada beberapa materi yang memang sebagian dari kalian mungkin masih kurang paham atau mungkin sudah lupa, maka di sini akan Ustazah jelaskan kembali biar yang sudah lupa ingat lagi, yang belum tahu biar nanti menjadi tahu. Nah, apa itu? Kemarin penugasan yang beberapa anak yang masih banyak salahnya, banyak kurang betulnya itu tentang materi menyebutkan macam-macam hadas dan contohnya. Sebagian dari kalian itu masih bingung, masih rancu antara membedakan macam-macam hadas serta contohnya dan juga macam-macam najis serta contohnya. Nah, pada kesempatan ini Ustazah yang pertama kali akan Ustazah bahas yang tentang hadas dulu. Perlu kalian ketahui, dalam fikih Islam, hadas itu dibagi menjadi dua. Hadas hanya ada dua, yaitu yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Nah, apa saja yang termasuk hadas kecil, apa saja yang termasuk hadas besar, nanti kita akan bahas di sini. Hadas dan najis sebenarnya sama-sama menjadi syarat sah sholat. Kalau kita tidak memenuhi syarat sah, salah satu syarat sah sholat, maka sholat kita tidak sah. Nah, termasuk ini. Kalau kita berhadas, kalau kita melaksanakan sholat, maka sholat kita tidak sah. Nah, apa saja itu? Yang pertama hadas kecil. Nah, yang termasuk dengan hadas kecil, satu, semua yang keluar dari jalan depan, dan jalan belakang itu semua membatalkan wudhu. Contohnya apa? BAK, apalagi BAB, kemudian keluar gas atau kentut. Kemudian kalau yang akhwat, perempuan ada keputihan. Nah, itu juga sering ditanyakan ke Ustazah oleh sebagian anak-anak akhwat bahwa keputihan itu membatalkan wudhu atau tidak Ustazah? Iya. Kalau kita sudah wudhu kemudian keputihan, maka wudhu kita menjadi batal, maka kita harus berwudhu kembali karena kita berhadas kecil. Itu yang tadi satu, keluar sesuatu dari dua jalan, yaitu jalan depan dan jalan belakang, BAK, BAB, kemudian buang gas, kemudian ada keputihan dan sebagainya. Kemudian yang kedua dari hadas kecil yaitu bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Nah, bukan mahramnya, kalian sudah paham siapa saja. Maka ketika kita bersentuhan kulit dengan orang lain yang bukan mahram kita, yang berlainan jenis, akhwat dengan ikhwan, maka wudhu kita batal atau kita berhadas kecil. Maka ketika kita sudah wudhu kita menjadi batal, maka kita harus wudhu kembali. Hadas kecil yang ketiga itu adalah tidur nyenyak. Kalau kita sudah wudhu kemudian kita tertidur nyenyak, maka kita berhadas kecil. Maka ketika kita mau sholat, meskipun sudah wudhu kemudian kita tidur nyenyak, maka kita harus wudhu kembali karena kita sudah berhadas kecil. Nah, ini contoh-contoh dari hadas kecil. Apa kewajiban kita ketika kita berhadas kecil? Nah, yang kewajiban kita ketika kita berhadas kecil yaitu kita harus berwudhu. Cara mencucikan diri kita dari hadas kecil yaitu dengan berwudhu. Kemudian yang kedua yaitu hadas besar. Nah, apa saja yang termasuk hadas besar? Contohnya yang pertama yaitu haid. Apa itu haid? Haid itu darah yang keluar bagi seorang perempuan apabila sudah mulai masa balik. Nah, ketika seorang perempuan sudah mengalami haid atau sedang datang haid, maka dia berhadas besar. Nah, ketika nanti haidnya sudah selesai, dia berkewajiban untuk mandi. Mandi untuk menghilangkan hadas besarnya itu tidak cukup dengan wudhu, harus mandi. Nah,
Satu adalah haid tadi. Kemudian untuk yang kedua setelah haid itu ada nifas. Nifas itu sama dengan haid, tapi nifas itu bedanya dialami oleh seorang wanita ketika setelah melahirkan. Semua wanita yang melahirkan, maka setelah itu dia akan mengalami namanya masa nifas. Nah, ketika nifas ini, maka seorang perempuan dihukum ini berhadas besar, tidak boleh sholat dan sebagainya. Ketika nanti nifasnya sudah selesai, maka seorang perempuan itu juga harus melakukan mandi, yaitu untuk membersihkan hadas besarnya dengan mandi. Mandi itu berarti membasahi tubuh dari ujung rambut tubuhnya, rambut sini sampai ujung kaki, semua harus kita basuh dengan air. Kemudian setelah itu barulah kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, diantaranya sholat. Kalau kita berhadas besar kemudian kita tidak mandi, bagaimana hukumnya ibadah kita? Apakah sholat kita dan ibadah-ibadah yang lain sah? Tentu tidak, karena salah satu syarat sah sholat itu adalah harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian ketika kita berhadas kok tidak ada air, maka kita gantinya dengan tayamum. Nah, semua anak sudah pernah ustazah ajari bagaimana caranya tayamum. Semua ustazah yakin sudah bisa ya, kelas 6. Nah, ini penjelasan ustazah tentang macam-macam hadas ya. Jangan nanti kebalik dengan najis. Ini hadas. Nah, kalau hadas tadi sudah ustazah jelaskan ya, itu pembagiannya. Kemudian yang kedua ini adalah najis. Najis itu pembagiannya ada 3. Kalau hadas 2, kalau najis pembagiannya ada 3. Apa saja najis itu? Yang pertama adalah namanya najis ringan. Kalau dalam istilah fikih Islam namanya najis mukhafafah. Najis mukhafafah atau najis ringan. Nah, ini apa contohnya? Contohnya hanya satu dan mudah diingat, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI, kecuali air susu ibu. Ketika seorang bayi dia hanya minum ASI, air susu ibu saja, maka air kencingnya itu dihukumi najis ringan atau najis mukhafafah. Nah, cara membersihkannya gampang. Tidak perlu dikebut air banyak, tidak, hanya dipercikkan air ke najis itu sudah cukup, karena dia termasuk najis ringan. Tapi kalau air kencing bayi perempuan ini tidak termasuk najis ringan. Najis ringan contohnya hanya satu tadi ya, air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI atau air susu ibu saja. Itu. Najis yang kedua adalah najis sedang atau dalam istilah fikih Islam najis mutawasitoh. Nah, kalau najis mutawasitoh ini contohnya sangat banyak yang kita temui sehari-hari. Nah, apa saja najis sedang ini? Nah, najis sedang ini banyak tadi diantaranya air kencing, kotoran apapun, kotoran manusia, kotoran hewan, semuanya masuk ke dalam namanya najis sedang atau najis mutawasitoh. Nah, kemudian yang ketiga darah. Ini juga jenisnya najis mutawasitoh. Selanjutnya apalagi? Selain darah, nanah. Nah, ketika kita bisulen atau kita kulitnya ada luka-luka kemudian ada nanahnya, maka nanah itu masuknya ke dalam najis sedang atau najis mutawasitoh. Kemudian apalagi? Muntah. Kalau kita muntah kena baju kita, maka baju kita itu menjadi najis, tapi najisnya masuk ke dalam kategori najis sedang. Boleh nggak buat sholat? Tidak boleh, harus ganti baju dulu kalau baju kita kena muntahan, karena itu termasuk najis. Najis apa? Najis sedang atau najis mutawasitoh. Nah, dan masih banyak sekali contoh-contoh najis sedang yang ada di sekitar kita. Nah, itu cara mencucikannya bagaimana? Ada yang tahu? Nah, cara menyucikan najis mutawasitoh itu
lebih berat dibanding najis ringan. Kalau najis ringan hanya diperciki saja sudah bersih, sudah suci. Kalau najis sedang atau najis mutawasito itu harus kita hilangkan sifatnya. Apa saja sifatnya? Baunya, rasanya, dan warnanya. Kalau dia punya rasa, rasanya sampai hilang, baunya sampai hilang, kemudian warnanya juga sampai hilang. Maka ketika kita membersihkan najis mutawasito, maka 3 sifat ini harus bersih, harus tidak terlihat lagi. Kalau misalnya kita membersihkan air kencing, nah air kencing kucing misalnya, air kencingnya itu kencing di kursi kita, maka kita bersihkan baunya, kemudian warnanya, kalau ada rasanya semua sudah hilang. Kemudian kita bersihkan lagi dengan air, maka itu baru dihukum bersih atau suci. Ini najis yang sedang. Nah, yang ketiga itu najis berat. Nah, ini juga lebih berat lagi cara mencucikannya, tapi harus kita lakukan. Yang ketiga namanya najis berat atau najis mughaladzah. Dalam fikih Islam namanya najis mughaladzah. Nah, najis berat ini contohnya apa? Pasti kalian sudah tahu, ya. Karena hati-hati, mungkin di sekitar kalian ada nanti menemu hewan ini. Apa itu? Air liur anjing. Air liur anjing itu masuknya ke najis mughaladzah atau najis berat. Maka ketika kalian misalnya di jalan atau di dekat rumah kemudian dijilat anjing, kena air liurnya, maka kalian harus membersihkannya dengan cara yang akan Ustazah sampaikan setelah ini. Pernah ada yang tanya ke Ustazah, kenapa Ustazah kok tidak boleh memegang bulu-bulunya? Boleh, tapi itu masuk ada najisnya, ada najis mughaladzahnya. Kenapa kok sampai, kan yang najis air liurnya? Iya, air liurnya najis, tapi anjing itu suka menjilat-jilat bulunya. Kalau dijilat-jilat bulunya, berarti bulunya kena air liur enggak? Pasti kena. Nah, makanya semua tubuh anjing biasa dijilat-jilat, maka semuanya tidak boleh kita pegang. Kalaupun kita pegang, terpaksa kita memegangnya, maka cara mencucikannya yaitu dengan membasuh 7 kali. Salah satu basuhan itu dicampur dengan tanah. Jadi air dengan tanah itu dibasuhkan ke bekas air liur anjing itu tadi, atau anggota tubuh kita yang terkena anjing tadi itu. Nah, kita basuh 7 kali, salah satunya airnya itu dicampur dengan tanah. Nah, ini tadi pembagian najis, jangan sampai terbalik ya. Kalau hadas itu hanya 2, hadas kecil dan hadas besar. Nah, kalau najis itu ada 3. Najis kecil, najis ringan, yaitu mukhafafah, najis sedang atau mutawasitoh, dan yang ketiga najis berat atau mughaladzah. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan atau ada yang masih kurang paham, boleh silahkan WA Ustazah atau telepon Ustazah akan senang hati untuk menjawabnya. Nah, baiklah anak-anak, ini saja yang perlu Ustazah sampaikan. Nanti Ustazah akan membuat video-video yang lain ketika ada materi-materi yang dipertanyakan atau ditanyakan oleh diantara kalian, biar lebih jelas lagi. Karena kita untuk beberapa waktu ini tidak bisa tetap langsung bertemu muka langsung di kelas, maka melalui inilah kita akan berkomunikasi. Ustazah akan menyampaikan yang perlu Ustazah sampaikan. Kalian boleh WA Ustazah atau telepon Ustazah, silahkan kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan. Ustazah akhiri cukup sekian dulu.